Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ketemu lagi di video yang kali ini kita akan membahas tentang teman-teman yang saat ini masih single factor, ya. Jadi banyak banget yang PM ke saya, apakah kelas ini, apakah mentoring ini itu bisa untuk para yang saat ini teman-teman masih single factor. Dan saya rasa mau single fighter ataupun tim, tapi kalau tidak menjalankan strategi mulai dari yang kita bahas di modul yang video sebelumnya, ya kan percuma gitu loh. Mau itu tim, mau itu single fighter, kalau kita nggak bisa memanage waktunya, kalau kita nggak bisa menjalankan bisnisnya, juga akan mandek. Nah makanya bagi teman-teman saat ini yang masih single fighter, jadi nggak perlu khawatir ya. Mentoring ini sangat bisa banget bagi teman-teman yang intinya mau praktek ya. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi sini yang pertama yaitu teman-teman itu harus punya komitmen dulu. Dalam arti misalkan nih teman-teman sambil bekerja, ya udah komitmennya di berapa jam atau jam berapakah teman-teman akan konsisten untuk mengerjakan ini. Ya, komitmen dulu. Ketika kita mau fokus di sini, ya berarti kita selama jam kerja misalkan ya harus bisa menyusun semua strateginya. Terus yang kedua adalah pembagian waktu. Pembagian waktu bukan pembagian waktu antara jam kerja tadi itu, tapi pembagian waktu kapan kita harus mengerjakan misalkan membuat portofolio. Kapan waktunya kita untuk mengerjakan materi promosi. Kapan waktunya untuk mengerjakan landing page. Karena kita masih single factor, sama seperti setahun yang lalu saya memulai ini, ya saya harus bisa bagi waktu. Kapan saya harus membuat materi iklan? Kapan saya harus menjalankan iklannya? Kapan harus riset? Kapan harus bikin landing page dan macam-macam. Nah, intinya teman-teman harus bagi tuh waktunya. Jangan satu hari terfokus pada satu pekerjaan aja yang akhirnya nantinya to-do list yang lain nggak dijalankan ya. Pembagian waktunya lebih ke itu. Terus yang ketiga adalah tools ya. Tools apa saja yang teman-teman perlu pakai ya. Jadi single factor tadi itu seperti di persiapan kemarin ya, tools-toolsnya sudah ada. Nah teman-teman tinggal sesuaikan tools manakah yang cocok bagi saya yang saat ini masih single factor. Yang keempat itu adalah skill ya. Jadi skill teman-teman itu wajib ada sih kalau di jasa ini, karena kita nggak jual produk fisik, kita jual berdasarkan kemampuan kita. Nah, bagi teman-teman saat ini yang ingin masuk ke dunia digital agency, nah teman-teman wajib nih punya skill. Nah, karena di materi ini, di e-course ini, itu ada 8 jasa yang teman-teman bisa buka sekaligus. Tapi kalau teman-teman cuma bisa di 4 atau berapapun, nah nggak masalah. Yang penting teman-teman punya skill di sana. Nah, apa saja skillnya? Misalkan teman-teman harus punya skill desain. Ya, mau jasa apapun tadi 8 jasa itu butuh skill desain masalahnya. Entah itu website tetap ada skill desain, web design. Ya. Misalkan nanti editing fotonya, ya, pemilihan warna. Nah, skill desain itu wajib punya. Tapi tidak harus yang expert banget. Saya itu bisa desain, ngerti desain, tapi nggak expert banget. Ya. Dan yang kedua adalah marketing. Memang kebanyakan ya saat ini teman-teman itu skill desainnya tinggi ya, standarnya misalkan udah tinggi, udah bikin video motion udah tinggi banget, tapi ya untuk marketingnya kadang kita masih kurang di sana. Nah di mentoring digital agency ini itu ada banyak, nanti teman-teman bisa belajar tentang dunia marketing untuk bisnis digital ini ya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai marketing, tidak harus expert tapi minimal menjalankan to-do listnya ya. Yang ketiga adalah kita harus bisa menjadi seorang deal maker, dalam arti ngomongin tentang dunia CS. Kalau semuanya masih kita kerjakan sendiri, ya kita harus benar-benar ada di bagian ini, kita harus punya ya sebagai seorang deal maker yang baik. Katakanlah marketing kita jalan ya, traffic kita banyak, tapi kita sebagai seorang deal maker, ketika kita pakai topi deal maker, nah kita harus jago juga di sana ya. Yang keempat adalah copywriting. Jadi dari 8 jasa tadi itu semuanya membutuhkan copywriting. Mulai dari
nanti desain landing page-nya, copywriting landing page-nya, iklan, ya, bukan buat video juga ada alurnya, copywriting-nya, misalkan follow up dan lain sebagainya, itu membutuhkan copywriting. Sekali lagi, kita nggak harus expert di keempat ini, tapi minimal kita ada kemampuan ya sedikit lah. Intinya kita bisa menulis, bisa mendesain, bisa melakukan strategi marketing, bisa menjadi seorang deal maker. Hanya sebatas bisa dulu aja. Nanti kita akan upgrade pelan-pelan. Nah, jadi teman-teman jangan takut saat ini jika masih single factor, ya. Karena single factor itu bukanlah sebuah masalah bagi saya. Saya pun memulai setahun yang lalu, awalnya saya sendiri yang mengkonsep, habis itu oke, istri kita libatkan jadi CS, habis itu kita coba desain, ternyata ada adik yang bisa ngedesain, akhirnya kita jalan, ya. Hanya dengan 3 orang ini bisa memanage beberapa klien. Nah, karena memang semua itu memang dimulai dari diri sendiri dulu, ya. Jadi jangan takut. Jadi klien itu nggak akan pernah tanya perusahaanmu itu segede apa, ya, berapa timmu, atau omsetmu itu berapa. Nggak akan pernah tanya itu. Bahkan jarang banget orang yang menanyakan ini sudah CV atau belum. Jarang banget, ya. Nah, ini penting banget bagi teman-teman. Jadi jangan terkotak-kotak ya bahwa digital agency itu adalah harus perusahaan gede, enggak. Kita semua mulai dari yang terbawah, mulai dari nol bahkan. Atau mungkin saya dulu ngomongin mungkin dari minus. Karena kita nggak tahu apa-apa dari segi digital agency itu seperti apa. Tapi kita tahu tentang Instagram marketing waktu itu. Ya. Nah, oke, kita masuk yang pertama tentang skill. Jadi meski belum punya pengalaman, ya, asalkan teman-teman punya skill yang bisa kita jual, skill tadi ya, jasa kita itu bisa, ya. Nah, ini sangat lebih dari cukup. Saya ngomongin bukan sekedar, ya, bahkan lebih dari cukup jika teman-teman punya ilmunya. Jadi pastikan, ya, kamu kuasai skill tertentu. Misalkan nih, teman-teman sekarang masih jago di landing page, ya. Jadi teman-teman harus paham betul tentang product knowledge, tentang jasa desain landing page, misalkan dari hosting, domain, cPanel, terus copywriting, Elementor, semuanya itu harus paham, ya. Terus yang kedua, latihan dan perbanyak portofolio agar bisa dilihat oleh calon klien kita. Pasti ya, klien datang itu mana yang pernah dikerjakan, ya. Boleh saya lihat portofolionya. Nah, meskipun kita belum punya klien, tapi portofolio itu bisa kita jadikan ini loh Pak yang bisa kita kerjakan. Ya. Yang ketiga, jika sudah menguasai satu skill yang tadi itu misalkan jasa landing page, udah mulai promosi aja. Mulai jualan aja. Jadi teman-teman nggak perlu memikirkan yang aneh-aneh. Satu skill itu perkuat, product knowledge-nya perkuat, udah langsung mulai jualan. Portofolionya harus ada dulu. Nah, jika sudah, ya, tambah satu skill baru yang belum mahir tapi sudah bisa. Misalkan teman-teman menggunakan bisa membuat video motion, ya, video iklan, menggunakan aset PowerPoint, entah itu nanti dari video, dari yang manapun, atau teman-teman bisa saat ini menggunakan After Effects, bisa menggunakan misalkan Premiere. Nah, itu terserah. Intinya teman-teman ada kemampuan di sana, belajar lagi, perbanyak portofolio, ya, agar apa? Bisa kita tunjukkan. Lalu ketika semua tadi itu ya buat konten, ya, skill untuk bisa membuat konten di Instagram dengan ciri khas brand kamu. Nah, skill ini wajib teman-teman miliki, ya. Terus tips yang kedua yaitu tentang marketing. Ya, jadi atur waktu untuk membuat plan marketingnya. Jadi jangan hanya belajar tentang desain yang diperkuat. Jadi kita harus mulai bisa menjual jasa kita, menjual karya kita. Karena marketing ini ya adalah salah satu kunci utama kita. Karena percuma aja sih kita bisa ngedesain kalau kita nggak bisa jualan. Nah, kita harus bisa mengcombine, kita harus bisa membagi waktunya. Kapan saya membuat portofolionya, kapan saya untuk mulai jualan. Jadi jualan aja dulu, jangan mikirin closingannya dulu karena kita belum ngomong tentang deal maker.
Intinya jualan, 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 share, share, share tentang portofolio kita, jasa kita. Ya udah, nanti ada saatnya ketika ada traffic, kita akan mulai jadi seorang deal maker. Ya, nah to-do listnya seperti ini. Jadi teman-teman buat landing page-nya dulu ya untuk marketing tadi nih. Yang kedua, bisa masuk langsung ke Instagram organik ya. Yang ketiga, bisa teman-teman melalui personal branding ya, misalkan seperti Rio Purba. Jadi kita nggak perlu takut lagi ya. Dulu pun saya nggak punya kemampuan untuk bisa membangun sebuah personal branding yang kuat ya, karena ada ketakutan gitu loh. Oh, saya belum expert di sini, saya belum waktunya, dan atau saya malu atau apapun itu pasti ada kecemasan di sana. Tapi makin ke sini, jadi jangan pikirkan orang lain akan berpikir wah kamu jualan terus, udah biarin aja ya, namanya kita memang jualan ya. Jadi personal branding kita harus kita masukkan di sana. Yang ketiga, yang selanjutnya ini adalah ads ya. Misalkan teman-teman ada budget untuk iklan, ya udah mulai jadikan ads, entah itu Facebook Ads, Google Ads, Instagram Ads ya, itu bisa. Nah ini untuk yang marketingnya. Nah yang ketiga adalah kita menjadi seorang deal maker. Jadilah deal maker yang super, di mana mampu mengkonversi setiap leads yang masuk menjadi sales. Jadi intinya tadi itu ketika kita sudah punya skill desain, punya portofolio ya, kita coba untuk memarketingkannya, untuk menjualkannya. Dan yang ketiga adalah kita bisa menjadi seorang deal maker yang baik. Jadi jangan kaku ya. Bagi teman-teman yang saat ini gini, karena kita ngomongin klien itu pasti eh, hampir dari seluruh Indonesia, katakanlah kita beriklan, itu ngelihat. Karena kita nggak pernah ketemu, jadi ada banyak klien yang menginginkan untuk Zoom meeting dulu. Karena uangnya kan juga cukup gede ya, pasti mereka meminta bisa nggak kita diskusi dulu. Nah jadi jangan kaku ya bagi teman-teman, aduh gimana ya kalau Zoom meeting. Nah jadi jangan takut untuk Zoom meeting ya, jangan takut untuk ditelepon ya. Jadi teman-teman, ini penting banget karena uangnya gede, ini klien, bukan kita jual barang satuan. Jadi mereka perlu komunikasi lebih lanjut. Nah teman-teman perlu pelajari ini ya, teknik closing yang benar. Entah itu nanti via chat, entah itu Zoom meeting, entah itu nanti uh, telepon. Nah, itu teman-teman perlu pelajari. Jadi apa saja yang dikerjakan, ya. Jadi belajarlah komunikasi yang baik. Terus yang kedua, siapkan Zoom meeting atau Google Meet, ya. Siapkan aja. Kalau diminta untuk meeting online, ya udah kita terima aja. Terus yang ketiga adalah telepon, ya. Sering banget ini, ya. Bagi seorang CS, kita tiba-tiba ditelepon atau kita menelpon lebih dulu atau kita kirim voice note. Nah, ini juga penting untuk menjadi seorang deal maker. Yang keempat adalah belajar tentang teknik closing. Ada banyak sekali yang berkaitan dengan teknik closing. Termasuk kemarin saya juga mengeluarkan e-course closing rate hacking. Nah, di sana kita akan belajar banyak tentang dunia CS yang bagaimana caranya bisa mengkonversi setiap ada leads yang masuk. Dan yang terakhir adalah teman-teman ya, siapkan materi promosinya ketika menjadi seorang deal maker ini. Misalkan siapkan diskonnya 5% atau berapa persen. Nah, teman-teman perlu siapkan. Terus misalkan free apa ya? Free e-course, free PLR, terserah teman-teman mau promosinya itu apa. Dan yang terakhir, ini adalah copywriting. Jadi, menyusun copywriting juga salah satu hal penting. Bukan hanya untuk landing page aja. Ya, copywriting itu ada banyak ya. Mulai dari teman-teman bisa menyiapkan di caption, add copy, follow up ya. Jadi copywriting ini sangat menentukan. Jadi mulailah belajar untuk bisa menjual jasa kita. Saya pernah baca di buku kemarin saya beli namanya Sell Like Crazy, itu bukunya Sabri Subi. Statementnya bagus. Kalau kita bisa intinya gini, kalau kita punya kemampuan untuk menulis, entah itu menulis apapun ya, terutama yang berhubungan dengan jualan kita, nah kita akan bisa mendapatkan banyak sales di sana. Setelah saya pikir-pikir, benar juga ya, ketika kita ngomongin digital marketing, kita ngomongin digital agency, mau apapun produknya, ketika kita mau menjual, kita harus bisa menulis.
menulis copywriting ya yang menggambarkan produk kita supaya orang tertarik. Kalau copywriting kita nggak bagus, ya akan susah terdeliver dengan baik ya. Untuk itu mulailah belajar menulis untuk bisa menjual jasa kita. Lalu apa saja sih to do listnya? Ya, coba teman-teman belajar membuat landing page copy, membuat ads copy, membuat script follow up ya, membuat script video untuk iklan. Nah, ini yang teman-teman perlu kerjakan ya ketika teman-teman masih menjadi single fighter. Kerjakan semua ini ya, 4 poin ini agar kita bisa mulai memasarkan jasa kita. Setelah nanti seiring bertumbuhnya perusahaan teman-teman ya, ini mana yang bisa kita delegasikan ke tim. Misalkan desain, cari desainer. Misalkan CS, carilah orang-orang yang bisa menjadi seorang deal maker yang baik. Nah, hal-hal seperti ini ya teman-teman perlu pelajari atau cari ritmenya mana yang bisa didelegasikan agar teman-teman bisa fokus mengerjakan marketing misalkan untuk building bisnisnya. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Inilah strategi bagi teman-teman yang saat ini masih single fighter ya. Komitmen kuat, pembagian waktunya harus tepat ya. Toolsnya harus memadai dan skillnya. Nah, skill ini yang sebenarnya paling utama ketika kita membuka sebuah jasa digital agency. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.